kasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus Engkau. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Bagi Kau pintu bagi setiap Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaannya. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Kau diam di antara manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang, Kaulah pintu bagi setiap. Kami akui Kau, Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus,
kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami sambut Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Kau Tuhan atas hidup kami. Bertata, berkarya atas hidup kami Tuhan. Oh, Yesus, Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesusku,
bangkit berdiri, berikan setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan. The glory, we give you all the glory, God. The Lord, we give you all the Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian, kemuliaan, keagungan sampai selama-lamanya. Bekerjalah di tengah-tengah kami Roh Kudus, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Lebih daripada suara emosi kami, suara keegoisan kami, suara kebencian, kemarahan kami, suara kekhawatiran, ketakutan kami, suara rendah diri kami maupun harga diri kami. Lebih daripada segala-galanya, biarlah suara kebenaran firman-Mu yang berkuasa atas kami. Robalah hidup kami, dan biarlah hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dalam satu nama yang hebat, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat menggunakan kesempatan yang ada, selamat memperingati hari Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Nah, seperti kalau saya dengar beberapa terakhir dari khotbah teman-teman, memang kita ada di masa-masa yang ada orang berkata, kalau Anda belum merasa resesi, tunggu sebentar lagi, pasti Anda akan mengalami resesi, gitu ya. Tapi saya percaya satu hal, 2 tahun ini tidak pernah mudah. Tapi kalau Tuhan bisa menyertai kita melewati 2 tahun ini, saya percaya Tuhan yang sama sanggup membuat kita melewati tahun-tahun yang akan datang dengan keberkatan dari Tuhan. Nah, biasanya pendeta kalau suka bicara resesi, suka bicara Kejadian 26. Jadi saya bawa Anda ke Kejadian 26. Kenapa pendeta kalau lagi masalah, lagi sulit, keadaan lagi sukar, lagi resesi, Kejadian 26 adalah ayat kesukaan pendeta. Sebab ayat 1 di sana berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi lagi resesi juga.
Nah, kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Ishak dalam hal ini ketika dia di masa-masa resesi. Sekedar informasi bagi Anda, Ishak itu tidak punya banyak cerita sebenarnya. Oh, ada Pak, Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, itu Abraham yang mempersembahkan Ishak. Jadi kisah Ishak pribadi sendiri itu hampir tidak ada. Hanya ada satu kisah pribadi Ishak, yaitu Kejadian 26. Setelah itu Kejadian 27 Anda akan temukan Ishak, Esau, dan Yakub. Jadi sudah bercampur dengan orang lain. Tetapi khusus Ishak hanya ada pada Kejadian 26. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu ayat 2, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, amin, dan memberkati engkau, amin. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, amin. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, amin. Kayaknya cuma saya yang bilang amin dari tadi. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, amin. Tidak ada yang bilang amin lagi. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Akhirnya yang terakhir itu soalnya. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ayat 6, baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, satu kali Tuhan muncul di hadapan Ishak dan Tuhan berkata, Ishak, jangan pergi ke Mesir, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Persis kayak Kejadian 12, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Kemudian ayat 3 dia berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, dan aku akan membuat keturunanmu menjadi besar. Dan oleh karena keturunanmu, kaum di muka bumi di bangsa ini akan diberkati. Sekali lagi, sama seperti Kejadian 12, seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Ayat 6, karena Tuhan berkata ayat 3, tinggallah di negeri ini, maka ayat 6, tadi yang kita baca sama-sama, Alkitab berkata apa? Jadi, tinggallah Ishak di Gerar. Sebab Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini. Maka Ishak tinggal di Gerar. Perhatikan apa yang dilakukan Ishak di Gerar. Lihat ayat 12. Sekedar bocoran buat Anda, sebenarnya pendeta suka khotbah Kejadian 26 sebab ada ayat 12. Saya jujur dengan Anda. Kenapa pendeta suka khotbah Kejadian 26? Sebab ada ayat 12. Kenapa pendeta suka Kejadian 26 ayat 12? Coba Anda lihat ayat 12. Alkitab berkata, maka apa? Pendeta suka itu. Sebab di masa krisis pendeta punya ayat untuk bilang sama jemaat, tetap menabur. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Tapi saya kasih tahu juga sama Anda. Pendeta suka ayat 12, tapi jemaat suka ayat 13. Sebab ayat 13 Alkitab berkata, dan orang itu menjadi bahkan kian lama kian, sehingga dia menjadi sangat jadi Kejadian 26, pendeta senang, jemaat senang. Muka semua jemaat di gereja semua tersenyum, pendeta juga tersenyum. Pendeta punya jaminan, jemaat tetap menabur, jemaat punya jawaban, jaminan bahwa Tuhan buat dia kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Semua senang, win-win solution, kita pulang happy-happy, makan-makan sama-sama. Haleluya. Tetapi saya bilang begini, saya sudah lama perhatikan ayat ini. Tapi saya bilang begini ke beberapa teman. Tapi kalau kita berhenti Kejadian 26 sampai ayat 12 dan 13, maka kita salah memahami kisah Kejadian 26. Kenapa? Nomor satu, sebab
setelah Anda baca ayat 13, masih ada puluhan ayat lain setelah ayat 13. Jadi Kejadian 26 tidak berhenti di ayat 13. Yang kedua, kalau Anda mau repot-repot saja baca satu ayat ke depan, ayat 14, Anda akan langsung memahami bahwa ternyata ayat 12 dan 13 itu bukanlah akhir cerita Kejadian 26, tapi ayat 12 dan 13 hanyalah permulaan cerita Kejadian pasal 26. Kok bisa Pak Doni? Itu permulaan dari cerita Kejadian 26. Sebab ayat 14 masalah itu muncul di sana. Jadi jangan Anda pikir jadi kaya, kian lama kian kaya, jadi sangat kaya, menabur mendapatkan 100 kali lipat di tahun yang sama. Haleluya, diberkati Tuhan, semua senang. No. Selesai dia berkata jadi sangat kaya, langsung muncul persoalan dalam hidup Ishak. Lihat ayat 14, ini yang saya bilang. Kalau Anda repot-repot mau baca saja ayat 14 dengan hati-hati, tidak terbawa euforia, oh kaya, jadi sangat kaya, haleluya. Anda baca baik-baik, Anda akan langsung temukan persoalan itu muncul. Perhatikan, dia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu, cemburu kepada dia. Tapi Pak Doni nggak pedulikan orang lain cemburu sama saya. Yang penting saya kaya, kian lama kian kaya, jadi sangat kaya. Yang penting bukan saya yang iri sama dia. Dia yang iri sama saya. Kan bukan urusan saya, itu urusan dia sama Tuhan. Ada pepatah berkata, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biar dia anjing yang menggonggong, saya tetap jadi kafilah, punya banyak harta kekayaan. Salahnya dia, bukan salahnya saya. No. Jangan Anda berpikir kalau orang cemburu pada Anda, kemudian itu tidak ada hubungan dengan Anda. Jangan pernah berpikir. Konsekuensi dari, akibat dari menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya, orang lain akan selalu iri kepada Anda. Akibat dari menjadi berkuasa, kian lama kian berkuasa, dan menjadi sangat berkuasa, akibatnya selalu adalah orang akan iri pada Anda. Lihat, ada dua akibat yang dilakukan oleh orang Filistin karena mereka cemburu kepada Ishak. Lihat ayat 15. 15 berkata, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Artinya sumur bicara tentang mata pencaharian. Sumur bicara tentang sumber pendapatan Ishak. Maka orang Filistin berusaha menutup segala sesuatu yang bisa menambah kekayaan Ishak. Coba Anda perhatikan. Kalau ada satu saja tukang emas laku, pasti besok-besoknya tahun depan ada toko-toko emas lainnya berdiri di samping-sampingnya dia. Nomor 2. Lihat ayat 16. Ayat 16. Apa akibat orang cemburu? Ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Siapa Abimelek? Abimelek adalah sebutan, julukan untuk raja orang Filistin. Sama seperti Fir'aun untuk orang Mesir. Maka Abimelek adalah julukan untuk raja Filistin. Oh ya, tapi siapa Abimelek menurut Kejadian 26? Mundur 5 ayat ke belakang, lihat ayat 11. Mundur aja 5 ayat ke belakang, lihat ayat 11. Siapa Abimelek? Abimelek adalah orang yang pernah satu saat bilang begini di hadapan pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya, di hadapan rakyat Filistin. Dia bilang begini, perhatikan ini orang di sebelah saya, kata Abimelek. Perhatikan baik-baik ini muka orang di sebelah saya. Lihat, hafal baik-baik mukanya. Ini orang ini sudah, istilah saya, sudah seperti saudara bagi saya. Ini orang sudah bestie, kata anak muda zaman sekarang. BFF, my best friend forever. Ini udah bro, ini brothernya saya, ini bestinya saya. Udah saudara, bapaknya saya sama bapaknya dia juga teman baik, udah saudara sudah. Bukan saudara secara darah, tapi saudara secara sumpah. Kita ini sudah saudara, angkat ini sudah saudara. Lihat baik-baik. Kalau kamu ganggu dia, itu sama seperti mengganggu saya.
Kamu ganggu istrinya, sama seperti mengganggu istri saya. Orang ini ada dalam perlindungan saya, tidak ada orang yang boleh ganggu dia. Anda bayangkan 11 ayat 11, 5 ayat sebelumnya, Abimelek bilang, "This is my brother." Ini bestinya saya. Ini orang sudah saudara bagi saya, ada dalam perlindungan saya. 5 ayat berikutnya, orang yang seperti saudara tiba-tiba datang sama Anda bilang, "Pergi dari sini sebab kamu sudah terlalu berkuasa." Artinya orang yang dekat dengan Anda satu kali akan berbalik melawan Anda. Jangan bilang tidak ada urusan dengan kita kalau orang lain cemburu sama saya. Tidak mungkin. Orang yang tadinya dekat bahkan tolong kita di masa susah, tiba-tiba menjadi orang yang berbalik melawan kita di masa senang. Dia tusuk kita dari belakang, dia khianati kita, dia kecewakan kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Anda yang hatinya berubah, mungkin dia yang hatinya berubah. Saya tidak tahu. Tapi teman lama sudah tidak berteman. Teman saudara kayak saudara dulu sudah tidak bersaudara. Orang Manado bilang, torang semua bersaudara, tapi doinya pernah bersaudara. Kita bersaudara, tapi uang tidak bersaudara. Hari itu Abimelek ngusir. Jadi jangan pernah bilang bahwa tidak ada urusannya dengan saya ketika orang lain menjadi cemburu dengan saya. Itu ada urusan serius. Orang yang dekat dengan kita, melawan kita, usaha kita coba dihancurkan oleh orang lain. Apa yang terjadi setelah itu? Oleh sebab itu, ini yang dilakukan oleh Ishak. Lihat ayat 17. Jadi, pergilah Ishak dari situ dan berkemalah dia di lembah Gerar dan dia menetap di situ. Kemudian ayat 18, Ishak mulai menggali ulang sumur. Sebab sumur-sumur yang dia punya sudah ditutup oleh orang Filistin. Setelah ayat 18, ada 3 sumur yang digali oleh Ishak. Ada 3 sumur. Nomor 1, lihat ayat 20. Sumur pertama namanya Esek. Sumur kedua ayat 21 namanya Sitna. Sumur ketiga ayat 22 namanya Rehobot. Sekali lagi, ada 3 sumur yang digali oleh Ishak hari itu. Setelah dia diusir, ada 3 sumur yang dia gali. 1, Ezek. 2, Sitna. 3, Rehobot. Yang menarik adalah, ini yang saya mau Anda lihat. 2 sumur yang pertama masih terjadi pertengkaran antara Ishak dan orang Filistin. Tetapi sumur ketiga, Rehobot, ayat 22 berkata, tidak ada pertengkaran di sana. Nah, saya khotbah hari ini hanya untuk menjawab satu pertanyaan. Kenapa di Rehobot tidak ada pertengkaran? Kenapa selama ini semua sumur Ishak yang lain mereka tutup, kecuali sumur yang terakhir, Rehobot, waktu dia gali, Alkitab langsung berkata tidak ada pertengkaran di situ. Nah, kenapa tidak ada pertengkaran? Untuk menjawab pertanyaan itu, mohon maaf, saya undang Anda kembali lihat ayat 3. Perhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan kepada Ishak. Lihat ayat 3. Ayat 3 dimulai dengan kalimat tinggallah di negeri ini. Sama-sama bilang tinggal. Tuhan suruh apa? Tinggal. Ayat 6 tadi yang kita baca sama-sama, akibatnya Ishak akhirnya apa? Tinggal. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sebab Tuhan bilang tinggallah. Tapi mari perhatikan baik-baik. Lihat ayat 3. Lihat ayat 3 sekalian. Kata tinggallah di situ. Anda boleh garis bawahi. Bahasa aslinya menggunakan kata gur. G-U-R. Gur bukan tinggal menetap. Gur artinya berkemahlah. Mengembaralah. Jadilah seorang musafir di negeri ini. Makanya ayat 3 dia bilang apa? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tuhan gak bilang menetap. Perhatikan tadi saya suruh Anda baca baik-baik ayat 17. Ishak menetap.
Tuhan tidak suruh Yitzhak menetap. Dia bilang berkemah, mengembaralah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hiduplah sebagai seorang musafir. Ishak salah mengerti. Dia pikir waktu Tuhan bilang tinggal, dia pikir tinggal. Padahal Tuhan bilang tinggallah sebagai orang asing. Ayat 6, makanya ketika Alkitab berkata jadi, saya percaya bagi ayat itu ngerti cerita ini. Ngapain kalimat pendek itu ditaruh satu ayat? Ngapain? Dia ngerti supaya Anda dan saya perhatikan dengan baik-baik. Dia bilang jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kata tinggal di sana bahasa aslinya yasab. Sama-sama bilang yasab. Yasab berarti menetap. Mengokupansi daerah itu. Mengambil daerah itu menjadi milik kepunyaannya. Menjadikan sebagai propertinya. Sebagai wilayah teritorinya. Nah, sekarang saya ngerti. Kenapa Ishak gali sumur? Sekarang saya ngerti. Kenapa? Sebab zaman itu ibu-ibu nggak ada yang namanya sertifikat tanah. Nggak ada. Lihat ya, patok sana sampai patok situ, itu tanah saya. Buktinya mana? Nih sertifikatnya. Dulu nggak ada sertifikat. Lawang kertas aja nggak punya. Jadi yang ada apa? Dari mana saya tahu bahwa tanah ini ada orang yang punya? Dari mana saya tahu? Kalau Anda masuk satu tanah, kemudian di tengah tanah itu Anda temukan ada sumur yang terpelihara. Kalau sumur yang sudah ditutup, sumur yang airnya sudah keruh, itu tandanya tidak ada orang. Tapi kalau Anda lihat ada sumur yang airnya bersih, bisa diminum dengan baik, Anda harus ngerti itu tanahnya orang. Makanya Ishak beli tanah, gali sumur, keluar air, dia bilang, ini propertiku, punyaku, wilayahku. Kenapa perlu gali sumur cari air? Lawang manusia hidup perlu namanya air. Manusia mandi perlu air. Manusia minum makan perlu air. Manusia dia punya kambing domba, kambing dombanya minum perlu apa? Air. Orang-orangnya perlu apa? Air. Dia perlu tanah yang subur. Tanah yang subur tandanya tanah itu punya air. Makanya kata saintis, kata ilmuwan bahwa 70% tubuh manusia isinya air. Nah, itu sukacita buat saya. Jadi 70% berat saya cuma air. Saya pipis pasti kurus. Pengharapan sia-sia itu. Kenyataannya enggak kurus-kurus. Jadi daging saya cuma 30%. Selebihnya air itu. Penghiburan, haleluya. Karena itu dia perlu gali sumur. Dia gali sumur, dapat air, dia bisa bertumbuh. Dia bisa berkembang. Dia bisa punya lahan yang subur. Dia bisa tambah kaya. Kian lama kian kaya. Jadi sangat kaya. Sudah besar. Apa yang dia buat? Dia gali sumur yang lain. Dia gali sumur yang lain. Dia bisa berkembang. Setelah 2 tempat berkembang, dia buat apa? Gali sumur yang lain. Belum ada franchise. Belum ada KFC, McDonald. Belum ada ini dan itu. Tapi Ishak sudah kenal yang namanya franchise. Buka di mana-mana. Lama-lama orang Filistin bilang kita gali sumur tidak dapat air, dia gali sumur dapat air terus. Lama-lama ini negeri dia yang ambil. Nah, sekarang Anda ngerti. Makanya baca baik-baik ayat 16 perkataan Abimelek kepada Ishak. Pergi dari sini sebab engkau telah menjadi lebih berkuasa daripada kami. Ini perkataan raja, artinya gini. Ayat berapa itu dia berkata? Ayat 14 berkata, dia punya kambing domba dan anak buah. Artinya Abimelek bilang begini, karyawan Musa, karyawanmu, itu udah lebih banyak daripada tentaraku. Jadi kalau kamu sampai berontak, aku ini habis. Kalau sampai kamu mau lengserkan saya ini bisa lengser.
Kekayaanmu sudah lebih besar daripada kekayaan kerajaan ini. Anak buahmu, karyawanmu di mana-mana lebih banyak daripada tentaraku. Masa orang nggak takut? Raja akan pikir ini kalau saya dikudeta sama dia, habis saya. Dia bilang A, semua orang akan lakukan A. Kalau pemilu dia yang menang, karyawannya lebih banyak daripada karyawan saya. Makanya dia bilang, pergi dari sini. Saudara tetap saudara, tapi kekayaan dan kekuasaan, tunggu dulu. Pergi dari sini sebab engkau menjadi berkuasa lebih daripada kami. Makanya Ishak pergi nggak jauh-jauh. Kenapa nggak jauh-jauh? Ishaknya salah ngerti. Tuhan janji memberi negeri ini kepada keturunanku. Dia lupa dijanjikan kepada keturunannya, bukan kepada dia. Makanya dia nggak jauh-jauh, dia bangun lagi sumur. Orang Filistin lihat dia gali sumur, Esek ditutup bekelai. Tanah boleh tanahmu, tapi air yang mengalir ini punya nenek moyang kami. Ini susah. Tanah punya tanahmu, tapi air di tanahmu itu punya nenek moyang. Itu kan susah Bapak Ibu. Urusan gini, pokoknya bekelai, tutup. Dia pindah yang kedua, Sitnah, kembali lagi. Nggak boleh, sebab dilihat Ishak mau tambah kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Makanya mereka tutup terus. Pertanyaannya kalau begitu Pak Doni, kenapa Rehobot tidak berkelahi? Sekarang Anda lihat ayat 22. Kenapa Rehobot tidak terjadi pertengkaran? Lihat ayat 22. Dia pindah dari situ menggali sumur ketiga, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan dia berkata, sebab sekarang Tuhan telah memberikan Rehobot. Rehobot artinya kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Mana Pak ayatnya? Lihat ayat 23. Kenapa? Perhatikan, lihat ayat 23. Aneh. Kenapa aneh? Sebab ayat 23 persis kayak ayat 6. Pendek, menguasai satu ayat. Sebab ayat 23 adalah lawan dari ayat 6. Ayat 23, dari situ dia pergi ke... Apa rahasianya kok Rehobot tidak berkelahi? Gampang. Dia gali sumur Rehobot, airnya keluar, dia kasih nama Rehobot. Setelah itu ayat 23 dia pergi ke Beersheba. Dapat air, keluar, kasih nama sumur ini Rehobot. Tiba-tiba dia meninggalkan Rehobot. Dia pergi ke Beersheba. Kenapa Rehobot tidak bertengkar? Gimana mau bertengkar? Dia tinggalin. Bilang sama-sama, untuk berkelahi butuh 2 orang. Nggak ada orang berkelahi sendiri. Saya kalau suami istri, ibu-ibu apalagi, aduh Pak berkelahi sama suami Pak, dia yang salah. Saya bilang dia yang memulai, betul. Tapi Anda yang meladeni. Sebab untuk berkelahi butuh. Jadi siapa yang salah? Sama-sama salah. Cuma dia yang salah besar, Anda salah kecil. Tapi sama-sama salah. Dia tinggalkan. Waktu dia tinggalkan, Rehobot tidak bisa dilihat sebagai upaya Ishak untuk jadi kaya, kian lama kian kaya, jadi sangat kaya. Nggak bisa. Rehobot nggak bisa dilihat sebagai upaya Ishak untuk yasab, menguasai, mengokupansi, untuk menaklukkan suatu daerah. Nggak bisa. Dia tinggalkan kok. Rehobot hanya bisa dilihat sebagai apa kalau begitu? Rehobot dilihat sebagai korban perdamaian Ishak dengan orang Filistin. Gua udah gak mau repot, gak mau pusing, gak mau sakit hati
hati, kaya tapi nggak ada damai. Lebih baik yuk damai. Ini sumur yang Tuhan selalu pakai untuk memberkati saya. Buat saya kaya, kian lama kian kaya, jadi sangat kaya. Sekarang saya tinggalkan buat kamu, orang Filistin. Supaya sebagaimana Tuhan buat saya kaya, biarlah Tuhanku yang sama membuat engkau jadi kaya lewat sumur ini. Saya tidak mau bertengkar. Dia pergi ke Beersheba. Rehobot adalah pemberian Ishak untuk orang Filistin. Rehobot adalah korban perdamaian Ishak kepada orang Filistin. Gua nggak mau bertengkar lagi. Sudah nggak mau. Lihat hasilnya ketika Ishak ngasih Rehobot sebagai korban perdamaian. Ada 3. Nomor 1. Ayat 24. Langsung, lihat langsung. Tuhan itu suka langsung. Sama-sama bilang, Tuhan suka langsung. Lihat ayat 24. Dia lepas Rehobot. Waktu dia lepas, malam itu juga Tuhan apa? Mari kita bayangkan ya. Waktu Ishak berkelahi dengan orang Filistin nutup sumurnya. Halau kambing dombanya. Saya tanya, Ishak sebagai orang percaya kira-kira berdoa sama Tuhan minta tolong atau tidak? Berdoa dong. Dia ngomong, Tuhan, katanya Tuhan, negeri ini akan menjadi milikku dan keturunanku. Sekarang lihat Tuhan, orang Filistin, saya tidak bikin jahat sama mereka, mereka bikin jahat sama saya. Lihat Tuhan, bisnisku mulai diganggu. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Tuhan jawab, enggak. Tuhan, lihat Abimelek Tuhan. Saudara, sudah kaya saudara, sudah angkat saudara. Sekarang kianati saya, ngusir saya, buang saya. Gak peduli dengan saya. Tuhan, gimana hidup bisa berdamai kayak gini. Saudara saja gak peduli dengan saudara yang lain. Tuhan jawab, enggak. Selama Ishak selalu mencoba yasab, menguasai suatu daerah. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia doakan, Tuhan gak pernah jawab. Sampai kapan Tuhan jawab? Waktu dia serahkan Rehobot, dia bilang, ini gua udah gak mau pusing, gua gak mau sakit hati, udah gak mau. Sudah, saya lepaskan ini Rehobot. Supaya saya dan Filistin damai. Kamu pakai saja ini sumur Rehobot. Saya yang dapat, silakan kamu pakai. Biar Tuhan yang memberkati saya adalah Tuhan yang sama yang memberkatimu. Tiba-tiba malam itu juga. Tuhan yang tidak ngomong sekian lama waktu dia berseru, tolong. Tiba-tiba malam itu Tuhan muncul. Apa makna kehadiran Tuhan malam itu untuk Ishak? Maknanya cuma satu menurut saya. Tuhan mau bilang, Ishak ini yang benar. Anda mau dengar dari Tuhan? Hidup kebenaran. Ini yang benar yang aku mau. Ayat 6 kamu salah ngerti. Saya bilang Gur, pindah dari satu tempat pada tempat yang lain. Tinggalkan mentalitas kepemilikanmu. Jadi seorang musafir di dunia ini. Jadi seorang pengembara. Tapi kamu menetap. Kamu salah ngerti, Sa. Tapi kali ini kamu buat dengan Rehobot, kamu lepas. Ini benar. Tuhan muncul dan berkata, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Aku akan membuat keturunanmu besar. Dan aku akan membuat keturunanmu menjadi berkat di muka bumi ini. Ada satu yang hilang di situ. Tuhan tidak lagi bicara tentang negeri ini untuk engkau. Enggak. Tuhan bilang, ini yang benar. Waktu dia lakukan yang benar, dia nggak seru, dia nggak doa. Tuhan hadir hari itu. Yang kedua, lihat ayat 26. Apa yang terjadi waktu dia lepas Rehobot? Lihat ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya, Pikol kepala pasukannya. Ayat 27. Kata Ishak kepada mereka, kenapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Kamu yang mengusir aku keluar dari tanahmu. Ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata,
berkata, baiklah kita berdamai kembali, mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian damai dengan engkau. Ayat 29, perhatikan kenapa Abimelek usir Ishak dari semula. Lihat ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat. Memang dari awal saya udah bilang, Abimelek ngomong, supaya sekarang kami tahu, ternyata kamu nggak buat jahat. Abimelek usir Ishak sebab dia takut Ishak akan menghancurkan kerajaannya. Waktu dia lepaskan Rehobot, baru Abimelek tahu, sekarang aku tahu orang ini tidak akan berbuat jahat. Orang ini tidak punya maksud jahat. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, membiarkan engkau pergi dengan damai. Sebab sama-sama, bukankah engkau sekarang yang... Ishak menabur, ayat 12. Ishak berusaha, dia jadi kaya, kian lama kian kaya, jadi sangat kaya. Tetapi ketika Ishak melepas, dia jadi orang yang diberkati. Anda bekerja, Anda jadi orang kaya. Tapi Anda melepas, Anda jadi orang yang diberkati. Masa Pak, kaya tidak diberkati Pak? Dengar baik-baik. Ishak kaya, kaya. Tapi apakah Ishak diberkati? Saya tanya. Hidup dengan usaha, ditutup orang sana sini. Saudara kemudian jadi musuh. Anda bisa bilang hidup diberkati? Kaya, kaya. Tapi hati damai? Enggak. Itu sebabnya hari itu waktu dia lepas Rehobot, bukan hanya Tuhan yang datang. Ishak dan Tuhan berdamai. Hari itu musuhnya didamaikan oleh Tuhan. Nomor 3, bukan hanya itu. Lihat ayat yang ke-32. Ayat 32 yang ketiga, apa yang terjadi waktu dia lepas Rehobot. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak. Hari itu juga datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Yang ketiga, Ishak lepas sumur. Di hari itu juga Tuhan balas dengan sumur yang baru. Mentalitas kepemilikan, mari lepas. Hiduplah dengan mentalitas muzafir. Apa itu Pak? Semua yang kita punya hari ini semua hanya karena Tuhan. Apa yang Anda lepas atas nama Tuhan, satu kali Tuhan akan kembalikan. Anda gak pernah hilang. Tapi karena ini suasana Natal, harus ada khotbah Natal dong Pak, gitu ya. Harus ada khotbah Natal. Walaupun saya orang Manado tidak perlu tunggu Desember baru suasana Natal. Satu kali teman saya tanya, Doni, kenapa di toko-toko di Manado, ada toko-toko masih bulan September sudah ada jingle bells. Saya bilang, kamu tidak tahu orang Manado. Orang Manado asalkan bulannya sudah bunyi ber, September, Oktober, November, Desember, sama-sama Natal semua. Makanya orang Manado ada istilah, Desember makan babi utang, Desember selesai, babinya selesai, utangnya yang tinggal. Sebab kebanyakan makan September, Oktober, November, Desember. Oh iya, plus orang Manado tambah Januari orang Manado bilang Desember kedua. Makanya jangan heran kalau perkumpulan Manado tanggal 31 Januari masih merayakan Natal. Jadi, tapi kita anggap Desember baru bicara Natal. Nah Pak, Desember, bicara Natal sedikit. Oke, lihat ayat 28. Natal. Orang Kristen kalau tidak bicara Natal bulan Desember, bagaikan makan nasi tanpa lauk. Ayat 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ada yang tahu bahasa Ibrani dari Tuhan menyertai engkau? Astaga. Jangan ngaku pendetanya Pak Doni. Aduh, malu saya. Bahasa Ibrani Tuhan menyertai engkau. Ada yang tahu? Immanuel bukan sekedar
keputusan pribadi. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti ada Immanuel dalam hati saya. Tunggu dulu. Immanuel bukan saya yang ngomong, saya punya Immanuel. Baca baik-baik, yang ngomong kami telah melihat. Immanuel itu ada di dalam engkau adalah orang yang belum percaya. Kapan mereka lihat itu? Waktu Ishak menyerahkan Rehobotnya. Itu sebabnya malaikat datang pada Yusuf dan Maria dan malaikat berkata, nama anak ini satu kali akan dipanggil orang Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Orang akan memanggil anak ini, akan memanggil, akan berarti belum. Tapi satu kali orang akan panggil dia Immanuel. Kalau begitu, kapan dalam sejarah Injil dalam hidup Yesus, Yesus disebut Immanuel? Kapan? Sebab malaikat berkata satu kali orang akan panggil dia Immanuel. Ya, tapi kapan? Anda cari di mana dalam Alkitab, dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus menyebut dirinya sebagai Immanuel. Kapan? Sampai satu kali Anda temukan di Matius 28, setelah dia mati, kemudian dia bangkit. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka, dan ajarkanlah mereka segala perintah yang telah kuajarkan kepadamu, sebab aku akan Immanuel dengan kamu sampai pada kesudahan zaman. Kapan Yesus disebut Immanuel? Waktu dia mati, dia bangkit. Kenapa tunggu dia mati baru kemudian dia disebut Immanuel? Sebab waktu Yesus mati, Yesus menyerahkan Rehobotnya kepada dunia. Supaya dunia, Anda dan saya didamaikan dengan Tuhan. Dan bukan cuma dunia didamaikan dengan Tuhan, kita semua didamaikan satu sama lain. Apa Rehobot Yesus yang dia serahkan hari itu? Nyawanya sendiri. Itulah Rehobot Yesus. Korban perdamaian dengan dunia. Sorga punya Rehobot. Natal kita peringati sebab sorga menyerahkan Rehobotnya kepada bumi. Apa Rehobot sorga kepada bumi? Roma 8 berkata, Yesus harta yang paling mulia di sorga. Yesuslah Rehobot sorga bagi bumi. Bapa Allah Bapa sorgawi menyerahkan Rehobotnya kepada manusia. Apa Rehobot Allah Bapa bagi manusia? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesuslah Rehobot Bapa. Natal kita memperingati sorga memberi Rehobot bagi bumi. Bapa memberi Rehobot bagi kita. Supaya kita bisa berdamai sama seperti Ishak berdamai dengan Abimelek. Seperti Allah hadir hari itu di hadapan Ishak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa Rehobot kita? Hari ini saya berdoa di Natal ini apabila ada suami dan istri di ujung tanduk perceraian. Saya berdoa hari ini tidak ada lagi roh perceraian. Tapi Anda diperdamaikan. Saya berdoa apabila saudara bersaudara sudah berkelahi hanya gara-gara warisan. Saya berdoa tidak ada lagi pertengkaran antara kakak dan adik, didamaikan. Hari ini apabila orang tua dan anak sudah tidak mau tahu, saya berdoa didamaikan. Jemaat yang satu dengan jemaat yang lain berkelahi. Sama-sama di gereja yang sama. Sama-sama menyembah Yesus. Tapi hati masih benci, hati mangkel, hati tawar dengan jemaat lain. Saya berdoa hari ini didamaikan. Bagaimana caranya Pak? Ada yang menyerahkan Rehobot. Apa Rehobot yang harus saya serahkan? Pengampunan. Anda mungkin orang pertama yang harus mendatangi orang lain dan berkata, saya tahu kamu kurang senang dengan saya juga jujur sesungguhnya, tapi saya sadar saya yang salah. Maafkan saya. Jabatan tangan Anda adalah Rehobot Anda. Senyum Anda kepada dia dengan muka yang tersenyum sementara dia memandang Anda dengan muka benci adalah Rehobot Anda.
Tapi percayalah, dia terima atau tidak terima, percayalah semua yang kita buat satu kali akan buat Tuhan hadir malam ini juga di hadapan Anda dan berkata, kamu benar. Itu yang aku mau. Itu yang aku suka. Dan hari itu Tuhan hadir. Kita dan Tuhan didamaikan. Kita dengan orang lain didamaikan. Lepaskan mentalitas-mentalitas kepemilikan kita. Apa Rehobot kita? Mungkin kita harus belajar menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan dan berkata, saya takut, saya khawatir tahun depan. Tapi hari ini saya serahkan kekhawatiran yang saya simpan, saya serahkan kepadamu. This is my Rehobot, inilah Rehobot saya. Supaya saya dan Tuhan bisa jalan sama-sama pegangan tangan sekali lagi. Tahun 2023 saya tidak akan takut sebab Engkau besertaku. Tiap malam Engkau hadir di kamarku. Sama seperti Ishak ketika menyerahkan Rehobot, malam itu Engkau hadir. Hari ini aku serahkan Rehobot. Saya percaya malam ini Tuhan hadir. Tuhan bicara sama saya. 2023 tidak akan khawatir. Tiap malam Anda bayangkan, tiap malam Tuhan hadir. Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Sehingga hari besok tidak ada kekhawatiran, hari besok tidak ada ketakutan sebab Tuhan hadir. Anda kaya, kian lama kian kaya, jadi sangat kaya, amin. Tapi saya berdoa satu hal, Anda jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada sakit hati, tidak ada kekhawatiran. Sebab Anda belajar melepas Rehobot. Sebab Anda tahu satu hal, satu kali apa yang saya lepas, Tuhan akan gantikan dengan sumur yang baru. Mari kita datang pada Tuhan. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur karena kasih karunia Yesus apa arti hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus apa arti hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Natal seringkali menjadi tanda kepemilikan kita, yasyab kita. Sebab Natal adalah tempat di mana kita memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Kita makan paling banyak. Kita beri hiasan yang paling indah supaya kita senang melihatnya. Tidak heran kalau ada banyak orang di luar sana memandang Natal adalah konsumtif keegoisan orang Kristen terhadap diri mereka sendiri. Ya, mereka beri hadiah, tetapi hadiah sebenarnya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Natal sebenarnya adalah Rehobot. Rehobot yang diberi Tuhan bagi dunia. Dan undangan supaya Anda dan saya yang percaya kepada Dia belajar untuk melepaskan Rehobot kita masing-masing. Supaya kita bisa diperdamaikan kembali. Hari ini dimanapun Anda berada, apakah Anda online maupun onsite, saya mau berdoa agar hubungan yang rusak diperdamaikan kembali. Hubungan yang hancur karena keegoisan masing-masing pihak.
yang sudah meretakkan setiap hubungan hari ini kembali lagi diperdamaikan. Saudara dan bersaudara, suami dan istri, hari ini let the forgiveness, biarlah pengampunan dari Tuhan turun atas setiap kita. Dan malam ini lepaskan Rehobot Anda, kekhawatiran Anda, keegoisan Anda, keserakahan Anda, kemarahan, kebencian, kepahitan, sakit hati Anda lepaskan. Dan malam ini saya berdoa, Tuhan hadir bagi Anda. Tuhan hadir. Tuhan yang Anda panggil berkali-kali, mungkin selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan seakan-akan Tuhan gak menjawab. Tapi malam hari ini saya berdoa, setiap kali Rehobot dilepaskan, Tuhan hadir malam ini bagi engkau dan berkata, sabas hai hambaku yang setia. Benar, ini yang aku mau, ini yang aku suka, ini yang menyenangkan hatiku, ini yang menyenangkan hatiku. Dan malam itu Anda bisa bersekutu dengan Dia. Hadirat yang lama Anda tidak rasakan, saya berdoa malam ini Anda rasakan. Sama seperti malam itu Dia hadir bagi Ishak. Saya berdoa keputusan yang Anda ambil pagi ini, malam nanti Tuhan hadir bagi Anda. Biarkan Dia hadir berkata, benar, ini yang aku mau, benar. Ini yang aku mau. Ini yang aku mau. Ini yang menyenangkanku. Ini yang menyukakanku. Ini yang membuat Tuhan gembira. Ini yang buat Tuhan berkenan. Haleluya, haleluya, haleluya. Alami Tuhan, alami Tuhan, alami Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Iya na 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 na. Iya na 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 na. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ya la 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 mata ya nama sene, haleluya, haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Biarlah orang di luar sana bisa melihat bahwa Immanuel itu ada di dalam kami. Sebab mereka melihat kami menyerahkan Rehobot kami. Engkau tidak berbuat jahat kepada kami.
Engkau ada bukan untuk menaklukkan, Engkau ada bukan untuk memperbudak, Engkau ada bukan untuk menguasai, tapi Engkau ada untuk menjadi damai, untuk mengasihi. Sama seperti Yesus datang menawarkan kasih-Nya. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu di tengah-tengah kami. Kasih yang sama biarlah mengalir dalam hidup kami. Hari ini ajar kami melepaskan rehobot kami, korban perdamaian bagi dunia, supaya kami dan Tuhan didamaikan, kami dan orang lain didamaikan. Hamba berdoa rumah tangga dibuat utuh, harmonis, anggur kana menjadi bagian dari pernikahan kami. Hamba berdoa anak-anak kami adalah anak-anak yang luar biasa. Kakak dan adik gak berkelahi, orang tua dan anak tetap saling mengasihi. Orang tua bertambah tua dan bertambah tua, tapi anak akan terus memperhatikan dan memperhatikan, mengasihi dan mengasihi. Tuhan, apabila ada sahabat dan sahabat yang bertengkar, apabila jemaat dan jemaat bertengkar, hamba berdoa biarlah damai Kristus, damai Natal, kasih Kristus tercurah dalam hidup kami. Hari ini adalah hari perdamaian, hari ini adalah hari rekonsiliasi, hari ini adalah hari pemulihan, hari ini adalah hari sukacita, hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan dan kami jadi satu, kami dan sesama jadi satu, dan kami percaya semua yang hilang atas nama Tuhan dikembalikan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang dicuri oleh iblis, semua yang dirampas dari setan, dikembalikan ulang berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Luar biasa. Kebenaran yang luar biasa. Terima kasih Pak. Aduh, luar biasa hari ini. Di akhir dari tahun 22 ini, kita setelah hari ini kita akan libur. Januari kita akan ketemu tanggal 9. Tuhan Pak, hari ini firman-Nya luar biasa. Tuhan ingin kita menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Ingat ini kunci nanti kita tahun 23 kita akan dibedakan dengan dunia. Saya sangat ucap syukur Pak, terima kasih. Firman yang luar biasa. Bayangkan bisa dari ayat 3, 4, 5 sampai 15. Inilah dikatakan Tuhan, engkau renungkan firman, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Seringkali kan kita cuma baca saja. Tapi hari ini dikupas dengan begitu baiknya. Semua diberkati. Luar biasa. Saya bilang Tuhan, kau memberikan firman yang luar biasa. Di akhir, mengakhiri tahun 22 ini, engkau berikan kita kunci. Untuk bagaimana kita masuk di dalam 23. Dengan penyertaan Tuhan yang membuat kita dibawa satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pegang ini. Renungkan lagi di rumah. Renungkan lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu ya, ada bapak-bapaknya. Berkorban. Berkorban. Kasih. Jangan egois. Aku mau senang. Di Natal ini aku mau senang. Tapi pikirkan bagaimana senangkan Tuhan, senangkan orang lain. Yang mungkin dalam kekurangan. Yang mereka mungkin di dalam kesesakan. Bapak sudah memberikan teladan yang luar biasa. Haleluya. Diberkati semua. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Jesus. Engkau ajaib. Engkau mulia dan engkau agung. Haleluya. Mari. Lukas. Nanti tahun 23 kita diawali lagi dengan Pak Doni. Luar biasa ya. Kita mendapatkan Pak Doni di tempat ini untuk mensupport
Itu anugerah Tuhan untuk Galilea. Haleluya. Datang nanti Januari tanggal 9. Saya sungguh ucap syukur. Tidak habis-habisnya. Karena bukti Tuhan sayang kepada kita. Bukti Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan firman-Nya. Amin. Matius juga. Ayat pasal 1 ayat 12 ayat berapa itu? Tuhan menyertai. Tapi diakhirkan Matius 28. Yaitu tadi. Berulang kali loh. Firman itu datang kepada kita. Sadar enggak? Yang itu orang Cina itu, saya benar-benar saya pegang itu. Berulang kali kalau Tuhan mengatakan itu, Tuhan akan genapi, menyertai kita semua. Amin. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan bagus. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita terlebih dahulu doa. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pribadi-Mu sendiri yang hadir bersama kami pagi hari ini. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami mau memberkati pekerjaan di tempat ini. Kami memberikan dengan sukacita yang terbaik dari hidup kami. Kami mau memberikannya melalui setiap pemberian kami, melalui harta kami. Kami mau menyembah Engkau melalui harta-harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami memberikan dengan sukacita, dengan segenap hati kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk kolektor bisa diedarkan. Buat Bapak Ibu yang ikut mengikuti ibadah online, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di BCA 67507700612 atas nama Oelia Puspita. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri. Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hidupku bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Atas kasih karunia Yesus, Kaulah arti hidupku. Bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami melepaskan Rehobot, maka Beersheba menjadi bagian kami. Bahkan seluruh negeri sesungguhnya 500 tahun sejak dari Ishak Engkau memberikan. Sebab waktunya sudah tiba. Sebab ada satu orang yang berani melepas sesuatu untuk Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa kami pulang sebentar. Ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami akan menerima Beersheba kami. Kami akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan yang seharusnya memang menjadi bagian kami, yang seharusnya menjadi milik kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami meletakkan, kami melepaskan mentalitas kepemilikan kami, dan kami hidup sebagai seorang musafir. Sesungguhnya semua yang kami miliki berasal dari Tuhan, dan hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian dan kemuliaan selama-lamanya. Ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu terimalah keuntungan yang besar dari ibadah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kesehatanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, keluargamu, anak cucumu, pekerjaanmu, studimu, masa depanmu, di pelayananmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat Natal, selamat tahun baru.
Tuhan I memberkati. wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y feliz. Feliz Navidad, Selamat Natal. Feliz Navidad, Selamat Natal. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Natal, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you Selamat Natal. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you Selamat Natal. I wanna wish you Selamat Natal. Selamat Natal buat kita semua. Sampai ketemu tahun depan tanggal 9 di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.